Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiotomo. Saya ucapkan salam kenal bagi yang pertama kali berjumpa dengan saya dalam channel Modul Polkesma. Melalui modul Polkesma ini, atau melalui channel ini, saya akan berbagi informasi tentang seputar dunia kesehatan masyarakat dan bidang-bidang lain yang dapat menunjang terciptanya derajat kesehatan optimal pada masyarakat. Untuk itu, mari simak secara tuntas semua video yang ada di channel ini agar teman-teman tidak gagal paham. Dan jangan lupa, bagi Anda yang belum mendukung channel ini, dukungan Anda saya tunggu. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah keperawatan keluarga. Khususnya kita akan berbicara masalah konsep keperawatan keluarga. Konsep keperawatan keluarga dalam hal ini adalah sebuah pelayanan yang bersifat holistik yang menempatkan keluarga berikut komponen yang ada, jadi anggota keluarga dan sebagainya, sebagai fokus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga dalam tahap pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi seluruh anggota keluarga kita libatkan dalam tahap-tahap itu. Alasan keluarga sebagai unit perawatan, ada beberapa alasan di sini. Yang pertama adalah perilaku keluarga. Perilaku keluarga dapat menimbulkan masalah kesehatan, namun dapat juga untuk mencegah masalah kesehatan dalam ini. Dan sekaligus dapat menjadi sumber daya dalam memecahkan masalah kesehatan. Jadi, kalau sebuah keluarga memiliki perilaku hidup yang sehat, mulai dari rutin atau rajin untuk berolahraga, makanan bergizi dan seimbang, atau yang lain yang pada dasarnya adalah perilaku hidup yang sehat, maka masalah-masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada keluarga itu dapat ditekan atau dapat dicegah. Namun sebaliknya, kalau keluarga itu memiliki perilaku yang tidak sehat, maka penyakit atau masalah-masalah kesehatan itu dapat muncul dengan mudah pada keluarga yang memiliki perilaku yang tidak sehat. Alasan yang kedua yaitu masalah kesehatan, di mana kalau di dalam sebuah keluarga itu memiliki masalah kesehatan, maka ini akan mempengaruhi terhadap individu dalam keluarga. Sehingga sangat penting sekali keluarga dijadikan sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, kalau di dalam sebuah keluarga ada yang menderita penyakit, misalkan influenza, maka ini juga akan bisa mempengaruhi pada anggota yang lain. Apalagi di dalam keluarga itu sering terjadinya kontak antara anggota keluarganya, maka hal ini akan mempengaruhi dengan mudah terjadinya penularan pada anggota keluarga yang lain. Alasan berikutnya adalah keluarga sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi masalah kesehatan. Nah, tentunya bila ada anggota keluarga yang sakit, maka kepala rumah tangga atau kepala dalam sebuah keluarga atau siapapun yang bertanggung jawab di dalam sebuah keluarga itu memiliki hak dalam mengambil
keputusan dalam mengatasi masalah kesehatan. Nah, tentunya keputusan yang diambil, ya, sebelum keputusan diambil ini tentunya akan diberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga keputusan yang diambil itu tidak akan salah dalam penanganan masalah kesehatan yang terjadi pada anggota keluarganya. Alasan berikutnya adalah keluarga merupakan bagian dari masyarakat. Nah, tentunya keberadaan keluarga di dalam masyarakat itu sangatlah berarti. Artinya begini, bahwa sebuah masyarakat itu hidupnya bisa sehat, perilakunya bagus, itu tergantung juga dari kumpulan-kumpulan keluarga. Dimana kalau ada masyarakat memiliki banyak keluarga dengan perilaku yang sehat, maka kondisi masyarakat tersebut juga akan memiliki derajat kesehatan yang bagus. Tapi justru sebaliknya, kalau masyarakat memiliki kumpulan-kumpulan keluarga yang memiliki perilaku yang tidak sehat, misal membuang sampah sembarangan, maka ini juga akan bisa mencerminkan kesehatan di masyarakat tersebut. Dan berkaitan dengan hal itu, maka keluarga juga merupakan saluran yang efektif dalam menyalurkan dan mengembangkan kesehatan pada masyarakat. Artinya kalau kita mau membangun kesehatan masyarakat, maka diawali dengan membangun derajat kesehatan dalam sebuah keluarga. Misalkan di dalam sebuah masyarakat itu ada kelompok masyarakat, kita ambil contoh adalah kelompok lansia. Maka untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia, diawali kita akan membangun dulu atau membekali anggota keluarga yang memiliki lansia dengan bekal-bekal ilmu kesehatan supaya bisa membantu lansia dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jadi sangat penting sekali peran keluarga di sini sebagai saluran, ya, sebagai saluran yang efektif untuk mengembangkan kesehatan pada masyarakat, baik pada kelompok lansia, balita, ibu hamil, dan lain sebagainya. Berikutnya, keluarga merupakan lingkungan yang serasi. Dalam hal ini, serasi dalam mengembangkan potensi tiap individu dalam keluarga. Jadi setiap personal atau setiap anggota keluarga memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan setiap orang, potensi ini bisa dikembangkan melalui keluarga. Jadi tempat untuk mengembangkan potensi pada anggota keluarganya itu diawali dari membangun keluarganya. Ketika keluarga itu memiliki suasana yang harmonis, keakraban antara orang tua kepada anak, anak kepada orang tua sebaliknya, ini akan bisa sebagai tempat atau sebagai lingkungan yang sangat mendukung untuk pengembangan potensi yang ada pada individu di dalam keluarga. Nah, tentunya tugas di keluarga di sini adalah melihat atau mengenali potensi tiap individu. Masing-masing anak, masing-masing orang punya potensi yang berbeda. Jadi kita perlu ditanamkan pada keluarga bagaimana cara mengenal potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Supaya setelah mengenal, maka kita bisa memberikan peluang atau mendukung supaya terjadi pengembangan potensi yang dimilikinya. Dan tentunya kesehatan optimal di keluarga itu juga merupakan bekal utama dalam mengembangkan potensi tiap individu dalam keluarga. Jadi kalau anak atau anggota keluarga sakit, maka pengembangan potensi ini akan mengalami hambatan. Keperawatan keluarga ini tentunya memiliki tujuan.
Nah, coba kita lihat di sini. Apa sih tujuan dari keperawatan keluarga itu? Nah, tujuan umum dari keperawatan keluarga adalah menciptakan kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dan tujuan khususnya adalah keluarga mampu melaksanakan tugas pemeliharaan kesehatan keluarga dan mampu menangani masalah kesehatannya. Nah, beberapa kemampuan ini kita bisa melihat di sini. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengenal masalah kesehatan yang dihadapi anggota keluarga. Kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan pada seluruh anggota keluarganya, ini kita bisa melihat dari apakah keluarga mengerti tentang pengertian dan gejala suatu penyakit yang diderita oleh anggota keluarganya. Jadi paling tidak dia bisa mengenal apakah anggota keluarga saya ini punya masalah atau tidak. Nah, di situ dia akan mengenal masalah kesehatan yang dihadapi oleh anggota keluarganya. Setelah mengenal, keluarga dituntut untuk membuat sebuah keputusan secara tepat dalam mengatasi masalah kesehatan anggota keluarganya. Nah, kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan ini untuk membawa anggota keluarga ke pelayanan kesehatan. Jadi, segera memutuskan untuk mengambil sikap memeriksakan anggota keluarga yang sakit ke fasilitas kesehatan yang dapat atau yang terjangkau. Tujuan berikutnya, keluarga harus bisa memberi perawatan pada anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Nah, kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit ini perlu ditingkatkan. Artinya bahwa sebelum mendapatkan pertolongan di dalam fasilitas kesehatan, maka anggota keluarga itu juga harus bisa memberikan perawatan terlebih dahulu. Dan nanti setelah pulang dari pelayanan kesehatan, nah disinilah keluarga harus bisa memberikan perawatan lanjutan kepada anggota keluarganya yang sakit. Berikutnya, keluarga harus mampu melakukan modifikasi lingkungan yang kondusif. Artinya, kemampuan keluarga dalam mengatur lingkungan sehingga mampu mempertahankan kesehatan dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan setiap anggota keluarga. Contoh di sini, keluarga dapat menjaga kenyamanan lingkungan fisik dan psikologis untuk seluruh anggota keluarga, termasuk anggota keluarga yang sakit. Misal, pencahayaan yang cukup, kemudian lantai yang tidak licin. Ini perlu kita atau perlu keluarga untuk menjaga menjadi lingkungan yang kondusif. Dan yang terakhir adalah keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memelihara dan untuk kebutuhan perawatan anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Tentunya pemanfaatan fasilitas kesehatan ini atau fasilitas pelayanan kesehatan ini juga harus bisa diakses atau harus bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Jadi menyesuaikan kemampuan dari keluarga. Jadi keluarga bisa memanfaatkan puskesmas dengan berbagai macam fasilitas yang sangat membantu untuk kesehatan keluarga. Kemudian bisa memanfaatkan rumah sakit atau mungkin fasilitas kesehatan yang lain untuk anggota keluarga yang sakit. Lalu bagaimana dengan keluarga yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada? Misalkan karena alasan ekonomi, sehingga dia tidak punya uang untuk berobat, tidak punya uang untuk periksa. Nah, tugas dari perawat nanti
di dalam perawatan keluarga ini akan kita ajarkan atau kita informasikan bagaimana cara memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang menangani orang-orang yang memiliki kesulitan ekonomi. Jadi di sini keluarga dituntut bisa memanfaatkan dengan segala macam upaya, bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain atau mungkin dengan pemerintah, mulai dari pemerintah desa atau mungkin pemerintah kecamatan, kabupaten dan lain sebagainya lah, dari dinas kesehatan dan sebagainya. Ini kita coba untuk memanfaatkan supaya apa, masyarakat atau keluarga itu bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Tahapan interaksi sehat sakit bagi keluarga ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama adalah upaya keluarga terkait dengan promosi kesehatan. Jadi di sini keluarga memegang peranan penting dalam berbagai bentuk upaya promosi kesehatan di dalam keluarga. Jadi mulai dari bentuk peningkatan kesehatan, kemudian bentuk pencegahan dan pengurangan resiko. Sehingga perilaku-perilaku yang dapat memicu timbulnya masalah kesehatan ini dapat diatasi. Seperti upaya-upaya untuk berhenti dari kebiasaan merokok, kemudian perlunya peningkatan atau melakukan kegiatan olahraga secara rutin, kemudian upaya imunisasi bagi anak-anaknya dan lain sebagainya. Selain itu, anggota keluarga juga perlu mempelajari status kesehatan mereka masing-masing, sehingga mereka bisa mengenal apakah tubuh mereka itu lemah, ataukah tubuh mereka itu sakit-sakitan, ataukah tubuh mereka itu sehat. Dengan mengenal status ini, maka derajat kesehatan atau status kesehatan itu bisa ditingkatkan jika memang mereka memiliki status kesehatan mungkin sakit-sakitan atau mungkin lemah. Nah, ini dengan upaya promosi derajat kesehatan ini bisa ditingkatkan. Nah, tentunya kita bisa memanfaatkan juga public figure-nya. Jadi ada anggota keluarga yang menunjukkan perilaku hidup sehat, maka ini bisa kita jadikan contoh. Ya, ini merupakan hal yang ampuh bagi anggota keluarga yang lain. Ini loh contoh anggota keluarga yang memiliki kebiasaan hidup sehat. Interaksi yang berikutnya adalah respon keluarga terhadap gejala-gejala penyakit atau gejala-gejala gangguan masalah kesehatan ya. Tahap ini dimulai dari upaya mengenal, kemudian menginterpretasikan bahaya yang timbul, dan sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap masalah yang timbul. Artinya kepercayaan yang menyangkut gejala atau penyakit dari anggota keluarga ini perlu ditanamkan, dan sekaligus bagaimana cara menangani penyakit itu juga harus perlu ditumbuhkan. Ada budaya yang berkaitan dengan respon keluarga terhadap gejala ini, yang budaya di mana budaya ini kurang tidak bagus ya, yaitu diyakini bahwa kalau seseorang itu dikatakan sakit, maka orang itu benar-benar sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tapi kalau orang itu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, walaupun dia batuk, walaupun dia sesak, ini kalau dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, ini budaya, ada salah satu budaya yang meyakini bahwa ini belum sakit, karena memang belum mengakibatkan dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, budaya ini perlu kita geser, atau kebiasaan ini perlu kita geser, kita tanamkan kepada keluarga
supaya dia bisa mengenal gejala-gejala, bahkan supaya dia mengenal secara dini masalah-masalah kesehatan yang dimilikinya. Kalau sudah ketahuan secara dini, maka tentunya masalahnya akan bisa dilakukan penanganan segera mungkin, dan penyembuhannya juga akan lebih cepat. Bahkan komplikasi yang bisa terjadi itu bisa dicegah dengan baik. Interaksi berikutnya yaitu mencari tempat pelayanan. Jadi dalam hal ini adalah mencari tempat pelayanan kesehatan. Jadi dimulai ketika keluarga menyatakan bahwa ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Dan apakah keputusan ini menentukan anggota keluarga itu dirawat di rumah atau di rumah sakit atau di klinik, ini memang hak sepenuhnya dari keluarga. Khususnya dalam ini ada pengambil keputusan di sebuah keluarga itu. Jadi melalui istilahnya musyawarah, melalui istilahnya rembukan dengan anggota keluarganya, maka itu bisa diputuskan untuk menentukan penanganan yang harus diberikan kepada anggota keluarga yang sakit. Nah, menentukan tempat pelayanan atau fasilitas kesehatan ini dibutuhkan informasi-informasi yang akurat, karena jenis atau bentuk pelayanan kesehatan itu banyak macamnya, mulai dari tenaga profesional maupun tenaga-tenaga kesehatan yang tradisional, yang sesuai dengan budaya dan keyakinan masyarakat setempat. Nah, ini perlu kita arahkan supaya mereka tidak salah dalam memilih pelayanan kesehatan yang diharapkan untuk menangani masalah kesehatan yang terjadi pada anggota keluarga. Interaksi berikutnya adalah merujuk dan mendapatkan pelayanan. Jadi setelah yang lalu dia sudah mendapatkan pelayanan, namun di dalam pelayanan kesehatan itu ternyata kasusnya tidak bisa diselesaikan di tingkat pelayanan kesehatan itu, maka keluarga juga harus mampu mengambil keputusan untuk merujuk, melakukan rujukan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Jadi kata merujuk ini adalah mencari pelayanan yang tingkatannya lebih tinggi dari pelayanan kesehatan yang saat ini didapat. Nah, tentunya ini dibutuhkan koordinasi atau berkonsultasi dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan informasi sebaik mungkin, seakurat mungkin, mana pelayanan kesehatan yang bisa menjadi rujukan dalam kasus penanganan masalah kesehatan di anggota keluarganya saat ini. Interaksi berikutnya adalah respon segera keluarga terhadap penyakit. Jadi dalam hal ini keluarga mulai menerima peran sakitnya. Jadi pada saat dia sakit, tentunya ada perubahan peran. Misal sebelum sakit anggota keluarga itu adalah sebagai kepala rumah tangga. Namun pada saat sakit maka dia akan berubah perannya, dia menjalani peran sakitnya saat ini, sehingga dia tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa menjadi tulang punggung kehidupan keluarganya. Nah, disinilah keluarga harus bisa menerima adanya perubahan peran sakit yang dialami oleh anggota keluarganya. Nah, bagi yang sakit tentunya ada keinginan untuk mentaati semua nasihat, semua masukan terkait dengan peningkatan kesehatan, dan dia berupaya sembuh, berusaha keras untuk mencapai kesembuhan. Kemudian pada tahap-tahap penyakit-penyakit yang serius atau mengancam jiwa, ini membutuhkan
kekuatan besar, karena ini adalah suatu stresor yang besar bagi anggota keluarga, sehingga dukungan keluarga sangat dibutuhkan dalam merespon beradaptasi dengan penyakit atau kondisi yang mengancam jiwanya saat itu. Nah, pada tahap ini penyesuaian yang harus dibuat itu membutuhkan istilahnya effort, membutuhkan dukungan yang kuat bagi keluarga supaya dia bisa beradaptasi dengan perannya saat ini, baik peran sakit maupun peran anggota keluarga yang merawatnya. Pada interaksi yang berikutnya, yaitu tahapan penyesuaian atau penyembuhan penyakit, di mana penyakit serius dan penyakit kronis dari seorang anggota keluarga ini mampu mempengaruhi secara mendalam pada sistem keluarga, khususnya di dalam struktur peran dan pelaksanaan fungsi keluarga. Tadi saya sudah cerita bahwa kalau dia awalnya sebagai peran dalam pencari nafkah, kemudian dia berubah menjadi perannya saat ada sakit, maka ini dituntut penyesuaian yang besar bagi keluarganya. Jadi keluarga harus mampu mempunyai peran yang mendukung selama masa penyembuhan dan pemulihan. Kemudian di tingkatan keperawatan keluarga, ini kita melakukan pendekatan dalam keperawatan keluarga menurut Stanhope dan Lancaster tahun 2004, di mana diantaranya adalah family sebagai kontak, kemudian family sebagai klien, kemudian family sebagai sistem, dan family sebagai komponen sosial. Kita coba kupas satu-satu. Yang pertama, family sebagai konteks. Di sini karakteristiknya adalah kita melakukan pendekatan individu ditempatkan pada fokus pertama, sedangkan keluarga pada fokus yang kedua. Di mana fokus pelayanan ini kita letakkan pada individu. Jadi individu atau anggota keluarga yang sakit itu akan dikaji, kemudian juga akan dilakukan intervensi atau tindakan perawatan. Dalam hal ini keluarga ini juga akan dilibatkan dalam berbagai kesempatan dalam melakukan perawatan pada anggota individu yang sakit. Kemudian family sebagai klien atau keluarga sebagai klien, dalam hal ini perhatian utama ini diletakkan pada keluarga, sedangkan individu itu perhatiannya yang kedua. Jadi keluarga dilihat sebagai penjumlahan dari individu-individu anggota keluarga, sehingga perhatian ini dikonsentrasikan kepada bagaimana kesehatan individu dapat berdampak pada keluarga secara keseluruhan. Kemudian keluarga sebagai sistem atau family as system. Ini fokusnya pada keluarga sebagai klien, dan keluarga adalah sistem yang berinteraksi. Jadi pendekatan dilakukan pada individu sebagai anggota keluarga dan keluarga secara bersama-sama. Jadi interaksi antara anggota keluarga ini merupakan target utama dalam intervensi keperawatan. Jadi misalkan hubungan orang tua dengan anak, atau mungkin anak dengan orang tuanya, atau mungkin juga antara hierarki orang tua. Ini perlu kita perhatikan di dalam pendekatan family as system ini. Pendekatan sistem pada keluarga ini menunjukkan adanya rangkaian atau keterkaitan antara masing-masing anggota. Jadi misalkan kalau ada anak yang sakit, maka ini juga akan mempengaruhi pada orang tuanya, pada anggota keluarga yang lain. Misal, kalau ada anak sakit, kemudian orang tuanya yang awalnya bisa bekerja, terpaksa harus
tidak bekerja menungguin atau merawat anaknya. Nah, ini sistem. Karena ada satu bagian yang bermasalah, maka bagian lain pun juga akan ikut berpengaruh. Dan yang terakhir di sini adalah keluarga sebagai komponen sosial. Nah, keluarga dilihat sebagai sebuah institusi sosial. Karena di situ di dalam keluarga juga ada interaksi sosial, kita mengajarkan hubungan sosial, kemudian juga kita melihat adanya pendidikan. Jadi bagaimana mengajarkan anak, mengajarkan pada anggota keluarganya, kemudian juga ada spiritual, ekonomi, dan juga kesehatan. Nah, keluarga merupakan unit utama dalam kumpulan keluarga, dan nanti dia akan membentuk sebuah sistem yang lebih besar lagi, yaitu adalah yang kita sebut dengan masyarakat. Nah, keluarga berinteraksi dengan institusi lain untuk menerima, kemudian untuk bertukar, dan untuk saling memberikan pelayanan. Jadi saling melengkapi di sini. Jadi komponen-komponen sosial ini sangat dibutuhkan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Dia bisa hidup, ya, dia bisa menjalani kehidupan sekarang itu juga karena orang lain. Nah, asuhan keperawatan keluarga ini melibatkan peran perawat di sini. Lalu peran dari perawat di dalam keperawatan keluarga ini apa saja? Kita pada dasarnya ada 4 yang pokok di sini. Yang pertama adalah peran perawat sebagai pelaksana, kemudian peran perawat sebagai pendidik, kemudian peran perawat sebagai konselor, dan peran perawat sebagai kolaborator. Nah, peran perawat sebagai pelaksana, jadi perawat memiliki peran atau fungsi sebagai pelaksana dalam ini adalah memberikan pelayanan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Jadi pelayanan yang diberikan itu karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya keamanan menuju kemampuan pelaksanaan kesehatan sehari-hari secara mandiri oleh keluarga. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh perawat di sini adalah membantu atau memberikan bantuan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian peran perawat sebagai pendidik, dalam hal ini perawat mengidentifikasi atau mengenali kira-kira kebutuhan apa yang sedang diinginkan atau sedang dibutuhkan oleh keluarga, kemudian menentukan tujuannya, dan sekaligus mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan kesehatan agar keluarga dapat merubah perilaku yang awalnya perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat secara mandiri. Jadi ini proses edukasi supaya ada perubahan perilaku yang baik. Kemudian peran perawat sebagai konselor ini memiliki arti bahwa seorang perawat memberikan konseling atau memberikan bimbingan kepada individu sebagai anggota keluarga atau atau keluarga secara umum dalam mengintegrasikan pengalaman-pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu ini untuk membantu dalam upaya mengatasi masalah kesehatan keluarga. Dan peran sebagai kolaborator, ini seorang perawat harus mampu melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah kesehatan keluarga. Nah, di dalam asuhan perawatan keluarga ini masalahnya kompleks. Jadi tidak hanya masalah kesehatan saja, bisa terkait juga ada masalah sosial, ada masalah ekonomi,
Nah, sehingga kerjasama yang harus dilakukan oleh perawat ini sangat dibutuhkan. Jadi seorang perawat tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada keluarga. Kerjasama lintas sektor, kerjasama lintas program ini sangat dibutuhkan. Dan saat ini dikembangkan juga interprofesional kolaborasi. Jadi dari berbagai profesi, mulai dari gizi, kemudian kesehatan lingkungan, kemudian medis, mungkin juga kebidanan, juga perawatnya itu sendiri. Ini bekerja sama di dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam sebuah keluarga. Jadi bisa jadi satu keluarga ya, ini dari masalah yang muncul ini harus diselesaikan oleh berbagai profesi, baik profesi kesehatan maupun profesi yang lain. Nah, selain dari 4 peran perawat tadi, ini ada peran perawat dalam kategori sebagai pencegahan primer. Jadi peran perawat dalam mencegah atau melakukan pencegahan primer, kemudian peran perawat dalam melakukan pencegahan sekunder, dan peran perawat dalam melakukan pencegahan tersier. Nah, terkait dengan pencegahan primer, peran perawat dalam pencegahan primer ini mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya penyakit dan memelihara hidup sehat. Jadi upaya-upaya promotif pencegahan kesehatan secara umum ini perlu dilakukan. Nah, peran perawat sangat penting di sini untuk mendukung sana. Kemudian peran sebagai pencegah atau melakukan pencegahan sekunder, ini peran perawat di sini salah satunya di sini adalah melakukan deteksi dini secara mengenali penyakit, potensi penyakit secara dini, jadi dikenali. Kemudian mengenali juga kelompok-kelompok resiko. Kemudian juga mengenali masalah-masalah kesehatan dan sekaligus penanganan segera yang dapat dilakukan oleh perawat. Nah, penemuan kasus baru ini merupakan upaya pencegahan sekunder, sehingga segera mungkin dapat dilakukan tindakan. Nah, tujuan dari pencegahan sekunder ini adalah mengendalikan perkembangan penyakit dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Peran perawat dalam merujuk semua anggota keluarga untuk screening, kemudian melakukan pemeriksaan dan mengkaji riwayat kesehatan, ini termasuk di dalam peran perawat dalam melakukan pencegahan sekunder. Sedangkan peran dalam pencegahan tersier, ini seorang perawat melakukan upaya pencegahan tersier dengan tujuan mengurangi luasnya dan keparahan masalah kesehatan, sehingga dapat menekan atau meminimalkan ketidakmampuan dan memulihkan atau memelihara fungsi tubuh. Fungsi atau fokus utama dalam hal ini adalah sebagai fungsi rehabilitasi. Jadi meliputi pemulihan terhadap individu yang cacat akibat penyakit maupun luka, sehingga mereka dapat berguna pada tingkat yang paling tinggi secara fisik, sosial maupun emosional. Jadi peran rehabilitasi ini masuk di dalam pencegahan tersier. Jadi mengurangi ketergantungan dari anggota keluarga yang sakit setelah dia sembuh. Nah, tentunya dengan ketergantungan ini, dengan upaya-upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh perawat, ini bisa meminimalkan ketergantungan anggota keluarga pada orang
lain. Oke, di akhir pertemuan ini silahkan kalau ada hal yang tidak jelas bisa ditanyakan, bisa ditulis di dalam komen. Nah, supaya nanti kita bisa memberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia dan sejahtera selalu.